Selamat datang di Meja Horor, bersiaplah dan selamat mendengarkan. Pernahkah kalian dengar soal ritual jelangkung? Selamat datang di Meja Horor, bersiaplah dan selamat mendengarkan. Pernahkah kalian dengar soal ritual jelangkung? Mungkin sebagian dari kita hanya tahu dari film horor atau cerita Erita yang beredar dari mulut ke mulut. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kalimat ikonik ini selalu berhasil bikin kita ketakutan saat mendengarnya. Tapi, sebenarnya apa sih jelangkung itu? Kenapa ritual ini begitu umum di telinga kita dan ditakuti di Indonesia? Kali ini, kita akan membahas ritual yang populer di Indonesia ini. Mulai dari asal-usul, sampai kejadian mengerikan yang bisa terjadi kalau kalian nekat nyoba sendiri. Jelangkung sering digambarkan sebagai sebuah boneka sederhana yang terbuat dari batok kelapa sebagai kepalanya dan sebuah batang kayu berbentuk salib sebagai badannya. Pakaiannya pun biasanya hanya kain putih seadanya. Di ujung tangan boneka itu diikatkan sebuah alat tulis, bisa pensil, spidol, atau kapur. Kenapa harus ada alat tulis? Karena inilah cara entitas yang dipanggil berkomunikasi dengan kita. Ritual ini biasanya dilakukan di tempat yang dianggap angker atau yang jauh dari keramaian, seperti rumah kosong atau lokasi bekas kecelakaan. Dengan cara duduk melingkar, memegang boneka jelangkung bersama-sama, sambil membacakan sebuah mantra khusus untuk memanggil arwah. Mantranya adalah jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Yang diulang secara terus-menerus dengan suasana yang hening dan pencahayaan minim, seringkali hanya diterangi lilin. Tujuannya adalah menciptakan keadaan yang tenang untuk memanggil makhluk dari dimensi lain. Ketika boneka mulai terasa berat dan bergerak sendiri, itu tandanya ritual berhasil. Arwah yang datang dipercaya telah merasuki boneka tersebut. Dari sinilah semua kengerian dimulai. Alat tulis yang terpasang di tangan boneka akan mulai bergerak, menuliskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pemanggil di atas kertas yang disiapkan. Pertanyaan yang diajukan biasanya seputar masa depan, nomor undian, atau sekadar iseng seperti arwah yang dipanggil sudah mandi apa belum. Awalnya mungkin terasa seru dan menegangkan. Boneka itu bisa menjawab dengan akurat, bahkan terkadang mengungkapkan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Tapi, permainan ini punya aturan yang sangat berbahaya. Efek setelah melakukan ritual jelangkung bisa sangat fatal. Masalah terbesarnya adalah entitas yang datang tidak selalu baik. Bisa jadi itu adalah arwah penasaran, jin jahil, atau bahkan makhluk gaib dengan niat buruk yang energinya sangat kuat. Mereka tidak datang untuk sekadar bermain. Banyak cerita beredar tentang orang-orang yang mengalami kejadian aneh setelah ritual selesai. Mulai dari teror di rumah, barang-barang bergerak sendiri, suara-suara aneh di malam hari, sampai penampakan sosok menyeramkan. Yang lebih parah, beberapa orang dilaporkan mengalami kesurupan massal atau gangguan kejiwaan. Ini karena arwah yang dipanggil menolak untuk pergi. Ingat mantranya, pulang tak diantar. Ini bukan sekadar kalimat puitis, artinya kita tidak punya kuasa untuk mengusir mereka. Setelah kita memanggilnya, mereka akan terus mengikuti, mengganggu, bahkan mencoba merasuki salah satu pemanggil yang dianggap paling lemah secara mental atau spiritual. Mereka merasa punya hak karena kita yang telah membuka gerbang untuk mereka masuk ke dunia kita. Jadi, dari mana sebenarnya ritual berbahaya ini berasal? Banyak yang mengira jelangkung adalah ritual asli Indonesia. Ternyata, ini kurang tepat. Sejarahnya jauh lebih panjang dan berakar dari tradisi Tiongkok kuno. Ritual ini sebenarnya adalah adaptasi dari sebuah kepercayaan Tionghoa yang disebut Cailan Gong, yang artinya Dewa Keranjang Sayur. Ritual ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan digunakan sebagai media untuk berkomunikasi dengan roh leluhur atau dewa. Medianya pun mirip, yaitu sebuah keranjang yang diikatkan alat tulis. Tujuannya adalah untuk meminta petunjuk, ramalan, atau nasihat. Ritual Cailan Gong ini kemudian dibawa oleh para imigran Tionghoa ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Disinilah terjadi proses akulturasi budaya. Nama Cailan Gong perlahan-lahan berubah pelafalannya menjadi jelangkung agar lebih mudah diucapkan oleh lidah orang lokal. Konsepnya pun bergeser. Jika di Tiongkok ritual ini lebih bersifat spiritual dan sakral untuk berkomunikasi dengan leluhur, di Indonesia, jelangkung berevolusi menjadi permainan pemanggil arwah yang lebih bersifat hiburan mistis dan seringkali dilakukan karena iseng atau penasaran. Bonekanya pun disederhanakan menggunakan bahan-bahan lokal seperti batok kelapa dan kayu, membuatnya semakin identik dengan budaya mistis Nusantara. Lalu, kenapa jelangkung begitu ditakuti? Selain karena efek negatifnya, ketakutan ini juga diperkuat oleh cara kerjanya. Kita tidak pernah tahu siapa atau apa yang akan datang. Saat kita membacakan mantra,
kita seolah-olah membuka sebuah pintu gerbang acak ke dunia gaib. Siapapun yang mendengar panggilan kita bisa masuk. Bayangkan jika kalian membuka pintu rumah dan berteriak memanggil siapa saja untuk masuk. Bisa jadi yang datang adalah teman, tapi bisa juga perampok atau orang dengan niat jahat. Konsep inilah yang membuat Jelangkung sangat berisiko. Kita tidak memiliki kendali sama sekali atas entitas yang kita panggil. Berbeda dengan ritual pemanggilan lain yang mungkin ditujukan pada satu entitas spesifik dengan nama dan tujuan yang jelas, Jelangkung bersifat umum. Kita mempertaruhkan keselamatan mental dan fisik kita hanya untuk sebuah rasa penasaran. Arwah yang datang bisa jadi arwah orang yang meninggal secara tidak wajar, penuh amarah dan dendam. Energi negatif inilah yang kemudian menempel pada para pemanggil atau lokasi ritual, menyebabkan serangkaian teror yang tidak ada habisnya. Karena itulah para ahli spiritual dan pemuka agama selalu melarang keras permainan ini. Risikonya jauh lebih besar daripada kesenangan sesaat yang didapatkan. Sekarang, mari kita coba bayangkan jika kita benar-benar melakukan ritual ini. Anggap saja ini hanya eksperimen pikiran. Kita berkumpul di sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Suasananya gelap, lembab, dan hanya ada cahaya redup dari sebatang lilin di tengah ruangan. Kita duduk melingkar, memegang boneka batok kelapa itu dengan tangan gemetar. Jantung berdebar kencang. Salah satu dari kita mulai membacakan mantra dengan suara bergetar. Jelangkung, jelangkung. Yang lain mengikuti. Suasana hening mencekam, hanya ada suara bisikan mantra yang menggema di ruangan kosong. Awalnya tidak terjadi apa-apa. 5 menit, 10 menit berlalu. Kita mulai merasa konyol dan berpikir ini semua hanya omong kosong. Tapi kemudian, tiba-tiba boneka di tangan kita terasa bergetar. Getarannya semakin kuat, dan boneka itu terasa sangat berat, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menekannya ke bawah. Alat tulis di tangannya mulai bergerak perlahan, menggores kertas dengan suara yang menyeramkan. Pensil itu bergerak lagi, membentuk tulisan yang acak-acakan. Rasa takut bercampur dengan rasa takjub. Kita mulai bertanya lebih banyak. Setiap jawaban yang tertulis membuat kita semakin berpikir ulang. Tapi kemudian, suasana mulai berubah. Pertanyaan yang tadinya iseng, mulai dijawab dengan ancaman. Suhu ruangan tiba-tiba berubah. Lilin yang menyala padam, membuat kita berada dalam kegelapan. Terdengar suara tawa dari sudut ruangan. Suara yang bukan milik salah satu dari kita. Boneka di tangan kita bergerak semakin liar dan kasar, seolah-olah ingin lepas. Kita panik dan melepaskan pegangan. Boneka itu jatuh ke lantai dengan suara keras. Kita mencoba menyalakan senter dari ponsel. Dan saat cahaya menerangi ruangan, boneka itu sudah tidak ada di tempatnya. Yang ada hanyalah goresan-goresan di lantai yang membentuk sebuah pesan. Kalian tidak akan pernah bisa pulang. Cerita tadi tentu saja hanya gambaran singkat dari keadaan ritual Jelangkung yang mungkin aja bisa terjadi. Tentu Jelangkung bukanlah permainan. Rasa penasaran memang sifat alami manusia. Tapi ada beberapa pintu yang sebaiknya tidak pernah kita buka. Misteri Jelangkung mengajarkan kita untuk menghormati batasan antara dunia kita dan dunia mereka. Bermain-main dengan hal gaib sama saja dengan bermain api. Cepat atau lambat, kita pasti akan terbakar. Jadi, biarlah Jelangkung tetap menjadi sebuah cerita pengantar tidur yang menyeramkan. Bukan sesuatu yang perlu kita buktikan kebenarannya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman tentang ritual ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya untuk video-video selanjutnya.